Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Eka Sriwahyuni, Stambuk G701 18021. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu diare, di mana diare merupakan suatu penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar atau BAB, di mana dengan kondisi tinja atau fesesnya yang lebih cair atau lebih encer. Terus pada umumnya diare ini terjadi akibat makanan dan minuman yang tercemar oleh virus, bakteri maupun parasit yang terdapat pada makanan yang kita konsumsi. Terus apa saja gejala-gejala diare yang dialami oleh penderita diare? Di mana gejala-gejalanya itu seperti mual, sakit perut, kram, kembung, demam, terus tinjanya itu cair atau sangat lunak. Di mana diare ini juga dapat menyebabkan dehidrasi seperti kelelahan, selaput lendir kering. Selaput lendirnya menjadi kering, kemudian dia peningkatan denyut nadi, tetapi denyutnya terasa lemah, terus sakit kepala, pusing, peningkatan rasa haus, terus produksi urin atau air seninya menurun, terus mulut mengalami kekeringan atau mulut kering begitu ya, mulut pecah-pecah. Terus mengapa kita bisa mengalami diare? Di mana diare ini dapat disebabkan oleh alergi pada makanan, reaksi terhadap obat-obat tertentu, terus infeksi pada virus, infeksi parasit, terus dia ada gangguan atau penyakit pada ususnya seperti sindrom iritis usus besar gitu. Terus bagaimana cara pengobatan atau perawatan pada penderita diare? Di mana diare ini dapat diobati dengan mengganti cairan dan elektrolit yang hilang untuk mencegah dehidrasi. Terus untuk orang dewasa yang mengalami diare dapat mengonsumsi banyak air putih, dapat minum obat seperti obat oralit, dapat meminum jus buah, minuman elektrolit, dan minuman yang bersoda tapi tidak mengandung kafein, dan dapat memakan kuah yang berkaldu. Sedangkan untuk anak-anak yang mengalami diare dapat diberikan solusi rehidrasi oral seperti obat oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang pada anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levana Felicia Tanriono, Stambuk G701 18057. Di video kali ini saya akan membahas tentang obat yang digunakan pada percobaan ini, di mana obat yang digunakan pada percobaan ini adalah obat loperamid. Obat loperamid ini digunakan untuk mengobati diare, dan obat ini merupakan golongan obat anti diare. Indikasinya yaitu untuk diare akut dan diare kronis, di mana dosis yang digunakan untuk diare akut yaitu 6-8 mg per sekali pakai, dan DM-nya yaitu 12 mg per hari. Dosis untuk diare kronis yaitu 4-8 mg per sekali pakai, dan DM-nya yaitu 16 mg per hari. Untuk mekanisme kerja dari obat loperamid ini yaitu untuk mengurangi jumlah aliran cairan dan elektrolit ke dalam usus, dan untuk mengurangi atau memperlambat gerakan usus untuk mengurangi jumlah buang air besar. Untuk farmakokinetik dari obat ini yaitu obat loperamid diabsorpsi pada saluran pencernaan, kemudian dia di metabolisme di hati dan didistribusikan ke dalam otak dan ASI. Obat ini diekskresikan melalui tinja dan urin. Untuk efek samping dari obat ini yaitu obat ini dapat menyebabkan pusing, mengantuk, kelelahan, kemudian sembelit dan sakit perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Niliwini Safitri, Stambuk G701 18101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alasan penggunaan dari oleum ricini dan nitrit.
Oleum ricini pada percobaan ini digunakan sebagai penginduksi anti diare, di mana oleum ricini sendiri itu merupakan trigliserida dari asam risinoleat yang dapat dihidrolisis dalam usus oleh lipase menjadi gliserin dan asam risinoleat. Norit di sini digunakan sebagai adsorben untuk mengamati perbandingan panjang usus yang dilalui marker. Norit merupakan senyawa yang bersifat adsorbensia dan tidak dapat dicerna, di mana semakin kecil rasio usus maka dinyatakan dapat memberikan efek antidiare yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Nurul Utami, Stambuk G701-18-199. Saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Kemudian disiapkan 2 tikus, oleum ricini, norit, loperamid, dan NaCNC 0,5%. Kemudian masing-masing tikus ditimbang, lalu diberikan oleum ricini sebanyak 2 mili secara oral untuk masing-masing tikusnya. Nah, di sini saya akan memperagakan pemberian oral kepada tikus. Nah, dipegang leher tikus menggunakan jari tengah dan jari telunjuk seperti ini. Lalu kaki tikus dan tangan tikus dijepit begini. Ekornya bisa diselipkan di antara jari manis dan jari kelingking. Nah, untuk memberikan pemberian sonde itu mulai dari samping mulut tikus. Untuk lebih bagusnya diukur panjang sonde yang akan kita masukkan ke dalam mulut tikus. Dimasukkan secara perlahan sonde ke dalam mulut tikus sampai menembus masuk ke dalam pencernaan tikus. Lalu disuntikan. Jika sudah selesai, dicabut secara perlahan. Kemudian tikus didiamkan selama 10 menit. Setelah itu diberi norit secara oral dan didiamkan selama 5 menit. Kemudian melakukan perlakuan NaCNC 0,5% pada tikus 1 dan loperamid pada tikus 2 didiamkan selama 10 menit. Kemudian tikus dianestesi menggunakan eter. Kemudian kita bedah tikus lalu diambil bagian ususnya. Setelah itu kita ukur panjang usus yang dialiri norit. Yang kedua kita ukur panjang usus keseluruhan. Dan yang ketiga kita ukur radio usus, kita amati dan ukur. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan tentang cara kerja pada percobaan ini.